Bab 791 memasuki dimensi ilusi ilahi. Ketika seseorang mencapai alam dewa kekosongan, jiwa mereka akan berevolusi untuk mengandung kekuatan yang sangat besar. Jalur spasial hanya bisa menahan sejumlah kekuatan, fisik atau jiwa. Ketika salah satu melebihi batas, jalur tidak akan mampu menahannya. Jiwaku memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Alam Dewa Kekosongan normal, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Zhao Feng bisa merasakan jalan setapak itu sedikit bergetar, dan itu bahkan lebih kuat daripada saat Kong Feiling melewatinya. Itu hampir mencapai tingkat yang sama seperti ketika Yun Hao terkoyak oleh retakan spasial. Apakah dia akan mengulangi Yun Hao? Hati Zhao Feng menegang, dan dia bahkan bersiap-siap untuk mata Tuhannya meninggalkan tubuhnya. Tidak peduli apa, menyelamatkan nyawanya adalah yang utama, tapi untungnya, sensasi gemetar hanya mendekati level itu tanpa pernah mencapainya. Jalurnya lebih condong ke arah kekuatan fisik, dan Void God Realm Kings telah membentuk dimensi Yuan sejati, yang berisi kekuatan fisik yang luar biasa. Budidaya Yuan sejati Zhao Feng hanya berada di tahap tengah alam inti asal kecil, dan untuk sekali ini, dia merasa senang bahwa budidayanya tidak tinggi. Faktanya, elit dari beberapa kekuatan dengan sengaja tidak akan menerobos ke alam Void God untuk memasuki dimensi ilusi ilahi, lalu menerobos saat mereka memasukinya. Ini akan mengurangi risiko seminimal mungkin. Suara mendesing. Zhao Feng merasa tubuh dan jiwanya menjadi berat saat dia muncul. Tekanan kuno memenuhi udara, itu adalah aura yang telah mengalami perubahan-perubahan dari era kuno dan era imemorial. Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki alam mimpi kuno. Tekanan di tempat ini melampaui Demigod Forgotten Garden. Itu gelap, tapi itu tidak mempengaruhi penglihatan mereka. Lumpur dan debu emas yang tak terbatas memenuhi mata mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Murid dan elit dari 10.000 klan suci muncul di sekitar Zhao Feng, dan total 99 orang muncul. Semuanya berkumpul di sini. Kong Feiling mulai mengumpulkan anggota dengan bantuan beberapa elit yang lebih tua. Dalam situasi normal, orang yang masuk melalui jalur yang sama akan muncul di sekitar area yang sama. Misalnya, orang-orang dari 10.000 klan suci akan muncul di sekitar tempat yang persis sama, dan kekuatan lain dari zona pulau besar Tianfeng akan relatif dekat satu sama lain. Namun, termasuk Istana Adipati, hanya ada beberapa kekuatan di area tersebut yang dapat terhubung ke dimensi ilusi ilahi. Fei Tua, di manakah kita berada dalam dimensi ilusi ilahi? Kong Feiling bertanya. Sampai saat ini, kekuatannya berada di antara semua orang yang hadir, tapi dia tidak berpengalaman seperti para elit yang lebih tua. Old Fei adalah yang paling berpengalaman, dia telah memasuki dimensi ilusi ilahi sebelumnya. Meskipun dia tidak menerima banyak, dia berhasil bertahan di kedua waktu dan mengumpulkan banyak pengalaman. Saya tidak bisa memastikan posisi kita sekarang. Dimensi ilusi ilahi terlalu besar. Mungkin saja kita telah memasuki area yang tidak diketahui. Petik 2. Wajah Old Fei penuh kerutan. Kultivasinya telah mencapai tingkat raja setengah langkah, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan orang lain dengan peringkat yang sama. Kelompok dari 10.000 klan suci kemudian mulai mencari-cari. Semua jenis indera dibatasi dalam dimensi ilusi ilahi karena tekanan, dan siapapun di bawah alam dewa kekosongan tidak dapat terbang. Bahkan raja setengah langkah hanya bisa melompat ke udara sesaat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menjelajahi daerah itu, dan tidak ada yang bisa melihat akhirnya. Dalam waktu singkat, beberapa murid yang pergi pramuka mulai berkelahi dengan hewan tak dikenal. Ceng, ceng, ceng. Para elit dari 10.000 klan suci pergi membantu setelah mendengar berita ini, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat ke kejauhan. Beberapa tikus besar dengan gigi tajam dan mata merah berkelahi dengan murid dari 10.000 klan suci. Tubuh tikus bergigi tajam ini sangat tangguh, dan serangan True Lord Ranks normal tidak dapat merusak mereka secara kritis. Hanya ketika sesepuh Origin Core Realm tiba, mereka berhasil membunuh salah satu tikus. Tikus lainnya menjerit dan kembali ke lubang pasir mereka. Tikus bergigi tajam ini adalah ras tua, dan kulit serta gigi mereka adalah material langka di dunia luar, kata sesepuh Origin Core Realm dengan gembira. Para elit dari 10.000 klan suci bertemu dengan lebih banyak hewan tipe tikus. Setiap kelompok memiliki 3 hingga 5 orang, dan ada penguasa inti alam inti besar yang menjaga setiap area, jadi tidak ada hal buruk yang terjadi. Zhao Feng dan Liu Tianfan berada dalam kelompok yang sama, dan mereka juga melawan beberapa tikus.
Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan tidak bisa tidak melihat ke bawah. Awas! Liu Tianfan meraung saat gelombang api ungu gelap menggelegar ke arah bebatuan di bawah. Dengan boom, anggota kelompok ini menggunakan kekuatan untuk mundur puluhan yard. Detik berikutnya, teriakan terdengar dari pasir saat kalajengking hitam besar bangkit dari tanah. Kalajengking hitam itu lebih panjang dari selusin yard, dan itu memberikan perasaan metalik. Ekor dan cakarnya berkilau dengan cahaya beracun dan dingin. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Dengan pukulan itu barusan, hanya sedikit goresan yang tertinggal di karapas. Awas! Kalajengking itu berbisa. Liu Tianfan mengeluarkan pedang panjang kelas bumi dan menebas ke arah kalajengking. Kalajengking raksasa menggunakan cakarnya untuk memblokir pedang. Kekuatan yang kuat benar-benar mendorong Liu Tianfan mundur beberapa langkah. Dalam situasi 1 lawan 1, peluang menang Liu Tianfan sangat rendah. Pilihan terbaik adalah melarikan diri. Namun, dimensi ilusi ilahi adalah tentang kerja tim. Hanya beberapa elit yang kekuatannya telah mencapai alam dewa kekosongan yang memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri. Zhao Feng meraung, dan cahaya metalik perak biru muncul di sekitar tubuhnya saat dia mengacungkan tinjunya. Kekuatan fisik yang sangat besar mendarat di kalajengking hitam, tetapi kalajengking itu sangat tangguh, itu hanya bergetar sedikit dan melambat. Namun, itu bukanlah keseluruhan gerakan Zhao Feng. Dia menunjukkan dengan jarinya, dan gelombang Water of Wind Lightning menyerbu ke arah kalajengking hitam. Sensasi mati rasa membatasi kecepatan kalajengking hitam. Dengan kekuatan gabungan dari kekuatan fisik dan air petir angin, Zhao Feng mampu membatasi kalajengking hitam. Dia sangat cepat, dan dia memiliki niat yang dalam. Serangan kalajengking hitam tidak dapat mendarat di Zhao Feng. 10 napas kemudian, Zhao Feng dan Liu Tianfan berhasil unggul. Tetapi pertahanan kalajengking itu agak kuat, dan tidak terluka parah. Beberapa tetua Origin Core Realm yang berpengalaman dalam pertempuran tiba dan dengan mudah merawat kalajengking hitam. Sepertinya orang tua lebih bijaksana, Liu Tianfan mendesah. Sebagian besar generasi yang lebih tua memiliki budidaya di Great Origin Core Realm dan mahir dalam pertempuran. Kalajengking hitam bahkan tidak bisa melarikan diri karena bantuan para elit yang lebih tua. Kekuatan pertempuran para elit yang lebih tua ini sangat tinggi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan memperkirakan bahwa gabungan 60 lebih junior tidak akan cocok untuk 30 senior atau lebih. Di pasir tak terbatas, kekuatan 10.000 klan suci berjalan dengan susah payah, dan beberapa ahli mengeluarkan tunggangan mereka. Beberapa hewan peliharaan darat lebih cocok untuk lingkungan ini, dan karena tekanan dimensi dan badai pasir, hewan peliharaan terbang juga tidak cocok. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak memanggil burung Yinming, dan dia mulai memperhatikan apakah ada kuda yang cocok di daerah tersebut. Setengah hari kemudian, awan di udara menjadi sangat tenang, dan mereka tidak melihat binatang lagi. Tunggu, Old Fei tiba-tiba mengangkat tangannya. Cuacanya sangat buruk. Saya pernah tinggal di gurun sebelumnya ketika melakukan misi untuk klan. Jika saya benar, badai pasir besar akan segera tiba. Alis Old Fei berkerut. Ekspresi elit klan semuanya berubah secara dramatis. Jika itu adalah badai pasir biasa di dunia luar, mereka tidak akan melihatnya. Tetapi dimensi ilusi ilahi memiliki peringkat yang sangat tinggi, dan tidak ada orang di sini yang bisa terbang. Kekuatan bencana alam ini tidak bisa dianggap remeh. Hanya dengan melihat fakta bahwa tidak ada binatang atau binatang di sekitar membuktikan hal itu. Old Fei, apa yang harus kita lakukan? Kong Feiling bertanya. Tidak ada tempat yang cocok bagi kami untuk bersembunyi dan menghindari badai pasir. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menemukan beberapa tempat tinggi dan membentuk susunan di sana, kata Old Fei, dan sarannya segera disetujui. Mereka pergi untuk mencari tempat yang tinggi dan membangun barisan pertahanan. Ceng, 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 para murid dari 10.000 klan suci mulai bergerak dengan cepat. Beberapa saat kemudian, kelompok itu segera menemukan gunung dan mulai membangun barisan pertahanan di sana. Dengan bantuan Old Fei, mereka berhasil membangun arai elemen bumi yang membentuk ruangan berbatu dan menutupi semua orang. 1 jam kemudian, langit menjadi gelap saat badai pasir menelan semua yang terlihat. Arai elemen bumi bergetar sedikit, dan cahayanya sedikit meredup. Semua orang dengan cepat memasukkan lebih banyak batu kristal primal dan menggunakan yuan sejati mereka. Kekuatan badai pasir ini lebih kuat dari yang saya kira.
Siapapun yang berada di bawah level Raja Setengah Langkah tidak akan dapat bertahan dalam badai pasir, kata Old Fei dengan nada serius, dan semua orang menghela nafas. Hanya bencana alam di dimensi ilusi ilahi sudah sangat berbahaya. Jika hanya ada beberapa elit di sini, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng duduk di dalam larik dan berkultivasi dengan tenang dengan mata tertutup. Setiap kali dimensi ilusi ilahi dibuka, itu hanya akan tetap terbuka selama beberapa bulan, dan tidak pernah melebihi setengah tahun. Meskipun ini adalah tempat yang terlupakan, surga bumi Yuan Qi di sini jauh lebih kuat daripada dunia luar. Lebih penting lagi, tempat ini berisi sumber daya langka, tetapi 10.000 klan suci tampaknya tidak terlalu beruntung, tempat mereka terhubung adalah gurun terpencil. Badai ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Akhirnya, badai pasir memudar, dan gunung tempat mereka berada ditelan pasir. Ledakan, ledakan. Beberapa ahli tua mendorong pasir menjauh dan membuka jalan setapak. Setelah melihat langit lagi, mereka linglung. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Bab 792 Dunia Bawah Tanah. Di gunung, sekelompok orang melihat sekeliling dan bingung dengan apa yang mereka lihat, termasuk Zhao Feng. Setelah badai pasir, gunung tempat mereka berada adalah satu-satunya puncak yang berdiri di tengah lubang besar. Perasaan kesepian sangat ekstrim. Pasir telah terhempas oleh badai pasir, dan area di sekitar mereka telah berubah menjadi jurang maut. Hembusan angin dingin membuat murid-murid dari 10.000 klan suci cegukan. Beberapa tatapan murid tertuju pada tanah, dan mereka bisa melihat beberapa bangunan yang kabur. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat lebih jauh, ada sejumlah kecil bangunan di bawah. Selain itu, di bawah mereka bukan lagi pasir, melainkan lumpur hitam. Mungkinkah Zhao Feng memiliki beberapa tebakan dan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat lebih jauh? Pada saat yang sama, semua murid dari 10.000 klan suci mulai memeriksa jurang di bawah mereka. Suara mendesing, suara mendesing. Kong Feiling dan Old Fei, dua raja setengah langkah, melompat ke udara. Anggota lain semua turun dan mulai mencari trek. Ada pintu masuk di sini. Seruan terdengar dan menarik perhatian semua orang. Beberapa murid berdiri di depan bangunan seperti dinding istana, dan jalur panjang bisa terlihat di bawah tanah. Jalur bawah tanah, orang-orang telah menemukan kota dan lautan bawah tanah di dimensi ilusi ilahi sebelumnya. Mata Old Fei berbinar, namun, indera semua orang sangat dibatasi dalam dimensi ilusi ilahi. Bahkan lumpur dan bangunan bisa membatasi indera mereka. Hanya mata spiritual Dewa Zhao Feng yang bisa melihat apa yang ada di bawah. Ini harus menjadi kota bawah tanah, Zhao Feng berbicara, dan semua orang setuju dengannya. Jalurnya menuju ke bawah tanah, dan lumpurnya sedikit basah. Seseorang bahkan bisa melihat serangga kecil. Tempat ini tidak akan langsung tertutup pasir. Kelompok itu mulai berdiskusi, dan mayoritas setuju untuk turun dan mengintai. Kelompok itu mengikuti jalan setapak dan turun. Ada beberapa mutiara di jalur yang mengeluarkan cahaya redup, dan suara menderu dan menggigit terdengar dari dalam. Rombongan akhirnya sampai di ujung setelah perjalanan panjang. Tanah di bawah kaki mereka berwarna hijau tua, dan ada tanda-tanda manusia mengubah lanskap. Materi dari kota bawah tanah sangat kuat, dan karena dimensi ilusi ilahi itu sendiri, bahkan pukulan terkuat dari True Lord Rank hanya dapat meninggalkan goresan samar di tanah. Mungkin karena sudah lama tidak digunakan, banyak tempat di kota bawah tanah yang gelap. Namun, tidak sulit untuk melihat bahwa kota ini telah dikerjakan secara ekstensif. Lapangan, air mancur, toko, dan rumah memiliki semua yang mereka butuhkan. Tidak lebih buruk dari kota lain manapun. Old Fei, aku merasakan gangguan Yuan Qi murni dari bawah tanah. Kong Feiling, yang mengenakan gaun cantik, memejamkan mata. Di antara orang-orang yang hadir, dia memiliki kultivasi tertinggi dan garis keturunan paling kuat. Dia adalah yang terkuat di grup mereka. Kelompok itu menggunakan indera mereka untuk mencari-cari setelah mendengar peringatan Kong Feiling. Kamu benar, Old Fei, dua raja setengah langkah lainnya, dan beberapa puncak Great Origin Core Realms merasakan perasaan yang sama, dan Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh saat mata kirinya menatap ke arah tertentu. Gangguan Yuan Qi, lebih dari itu, jiwa Zhao Feng adalah yang terkuat di antara orang-orang yang hadir dan, dengan bantuan mata spiritual dewa, indranya menjadi yang paling jernih.
Kucing kecil pencuri muncul di bahunya dan melemparkan beberapa koin tua ke udara, menyebabkannya berderak. Old Fei dan beberapa ahli yang lebih tua memimpin jalan sementara Kong Feiling mengikuti dari belakang saat mereka menuju ke tempat di mana mereka merasakan gangguan di Yuan Qi. Namun, perjalanan itu tidak damai. Sebelum mereka berjalan bahkan 100 meter, sepasang mata hijau dan suara melolong seperti serigala muncul. Dengan kilatan petir, lebih dari selusin humanoid seperti serigala keluar dari sudut. Awas, itu adalah tipe manusia yang bermutasi, manusia serigala. Old Fei memperingatkan saat kedua belah pihak bentrok. Manusia serigala tidak terpengaruh oleh kegelapan, dan indera mereka tidak terpengaruh oleh bangunan dan lumpur. Selain itu, mereka sangat gesit. Beberapa murid dibunuh oleh manusia serigala bahkan sebelum mereka berhasil bereaksi. Untungnya, para elit yang lebih tua berpengalaman, dan Old Fei dengan cepat membunuh beberapa manusia serigala. Old Fei dan teman-temannya tahu sedikit tentang manusia serigala, tetapi murid-murid lainnya tidak begitu berpengalaman. Bahu setengah langkah dari murid Origin Core Realm terkoyak oleh cakar serigala, dan dia berteriak kesakitan. Manusia serigala sangat cepat, cakar mereka tajam, dan mereka lebih kuat di lingkungan yang redup. Ceng, ceng, ceng. Manusia serigala ini meninggalkan beberapa mayat dengan penyergapan mereka, kemudian dengan cepat mundur ke kota bawah tanah yang kompleks. Manusia serigala ini sangat licik, dan mereka mengkhususkan diri dalam kerja tim dan penyergapan. Mereka baru saja menguji kita, Old Fei memperingatkan. Pertempuran beberapa saat yang lalu hanyalah serigala yang mengintai mereka. Kelompok 10.000 klan suci terus maju. Ada beberapa yang berspesialisasi dalam pertahanan, penyembuhan, atau kemampuan unik lainnya seperti pembunuhan. Kelompok seperti itu memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dari yang tidak diketahui. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, lolongan serigala dan beberapa ratus pasang mata hijau tua muncul sekali lagi, membuat semua orang yang melihatnya menjadi dingin. Awas, ada beberapa ratus manusia serigala kali ini. Hati Old Fei bergetar. Banyak dari mereka memegang senjata, dan beberapa bahkan memiliki baju besi. Dibandingkan sebelumnya, kelompok manusia serigala ini adalah sekelompok elit. Beberapa ratus manusia serigala mengepung kelompok 10.000 klan suci. Seorang pemimpin serigala besar keluar. Bulunya berwarna coklat keemasan, dan memegang tombak panjang. Kucing kecil pencuri di bahu Zhao Feng menunjuk ke Zhao Feng, seolah menerjemahkan sesuatu. Mereka ingin kita meninggalkan semuanya dan semua wanita? Hal yang aneh adalah bahwa semua orang dapat memahami gerakan kucing pencuri kecil itu. Semua orang terkejut, meskipun kota bawah tanah itu kacau, tampaknya kota itu juga memiliki aturan bertahan hidup sendiri. Katakan kepada mereka bahwa kami adalah para penjara. Kong Feiling mencibir dengan dingin. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya pada pemimpin serigala. Manusia serigala meraung dan melolong, dan pemimpin menjadi marah saat melambaikan tombaknya dan memerintahkan yang lain untuk menyerang. Angin puyuh hijau tua muncul dari tombak pemimpin serigala dan menyapu ke arah kelompok dari 10.000 klan suci. Hanya pukulan biasa yang sebanding dengan kekuatan raja setengah langkah. Biarkan aku melawannya, Kong Feiling berteriak saat pancaran cahaya memancar darinya. Kong Feiling dan pemimpin serigala bentrok, menciptakan gelombang kejut yang mendorong semua orang menjauh. Meskipun garis keturunan dan teknik manusia serigala ini tidak sekuat Kong Feiling, itu sangat kuat, dan tubuh fisiknya kuat. Pada saat yang sama, beberapa ratus manusia serigala menyerang ke depan. Dalam hal jumlah, para serigala memiliki keuntungan besar, tetapi para pembudidaya 10.000 klan suci semuanya jenius dan tidak bisa diremehkan. Seorang tetua di Great Origin Core Realm yang berspesialisasi dalam teknik Soul Dao menyebabkan serigala panik dan saling menyerang. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci kun emas, dia tidak takut dengan pertempuran jarak dekat. Manusia serigala yang mendekatinya semuanya dikirim terbang. Kucing kecil pencuri itu melompat-lompat di antara manusia serigala. Dia tidak membunuh satupun dari mereka, dia hanya mengejutkan mereka dengan cakarnya. Tangkap pemimpinnya dulu, Old Fei meraung saat dia menyerang pemimpin serigala dari samping. Pemimpin manusia serigala itu mengeluarkan seteguk darah. Setelah menganalisis kekuatan dan kelemahan manusia serigala, Kong Feiling mulai menekannya. Dengan bantuan Old Fei, mereka mendorong pemimpin itu kembali. Melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, pemimpin serigala berteriak dan mundur bersama serigala lainnya.
Manusia serigala ini tidak terlalu bodoh. Mereka mengkhususkan diri dalam bekerja sebagai kelompok untuk melawan yang lemah. Jika lawannya terlalu kuat, mereka akan mundur. Old Fei menghela nafas panjang. Lagi pula, ada beberapa ratus manusia serigala, jadi jika mereka bertarung tanpa peduli, kelompok 10.000 klan suci akan terluka parah. Old Fei, saya mencari jiwa pemimpin serigala kecil. Tetua alam inti asal besar yang mengkhususkan diri dalam teknik Soldao datang dan segera membangun peta daerah tersebut. Pada saat yang sama, sebuah peta muncul di benak Zhao Feng, yang berisi informasi tentang daerah terdekat. Dalam situasi kacau sekarang, Zhao Feng juga mencari manusia serigala. Gangguan Yuan Qi seharusnya dari tanah terlarang di kota dunia bawah, altar dewa jahat. Old Fei dan beberapa lainnya berdiskusi. Dewa jahat adalah dewa yang didoakan oleh ras bawah tanah ini. Untuk mencapai altar dewa jahat, kita harus melewati manusia serigala, Lizardman, dan bahkan wilayah kalajengking. Scorpion Man adalah yang terkuat. Alis Old Fei saling mengunci saat dia melirik ke arah Kong Fei Ling. Pasti ada semacam rahasia atau keberuntungan di altar dewa jahat, tetapi berdasarkan situasi saat ini, mereka akan bertemu ras yang kuat di jalan. Kekuatan Lizardman dan Scorpion Man bahkan lebih kuat dari serigala. Aku merasa altar dewa jahat mengandung kekuatan yang tidak biasa. Kong Fei Ling memutuskan untuk mencobanya. Garis keturunan Imperial Dao-nya merasa bahwa gangguan dari altar dewa jahat menjadi lebih kuat. Baik, semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Lizardman biasanya mengkhususkan diri dalam menyemburkan api. Mereka yang mengolah teknik elemen air, berkumpul di sini, perintah Old Fei. Zhao Feng memiliki garis keturunan Ice Water dan Water of Wind Lightning, jadi dia tidak memiliki masalah untuk dipanggil ke depan. Di masa lalu, dia suka berakting sendirian, tetapi sekarang, dia telah menyaksikan kekuatan sebuah kelompok dan bagaimana mereka berhasil bertahan. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak sendiri, pikir Zhao Feng. Kelompok itu dengan mantap memasuki wilayah manusia serigala dan tidak menghadapi banyak penyergapan. Sekitar setengah jam kemudian, ledakan, ledakan, bam, suara api dan teriakan manusia datang dari depan. Kekuatan mana yang tiba sebelum kita? Old Fei sangat berhati-hati. Bab 793 Kalajengking kuat. Area di depan adalah wilayah Lizardman. Bahkan sebelum mereka tiba, mereka bisa merasakan aura panas yang membara. Saat ini, 50 atau 60 orang sedang bertarung dengan Lizardman. Lizardman ini bahkan lebih besar dari serigala, mereka memiliki kulit yang lebih tebal, dan mereka memiliki kemampuan untuk meludahkan api dan racun. Ding! Ledakan! Ledakan! Serangan dari alam inti asal setengah langkah tidak dapat mengancam Lizardman. Di sisi lain, racun dan api dari Lizardman sangat merepotkan, dan seseorang akan kehilangan lapisan kulit paling tidak, jika mereka selamat sama sekali. Pemimpin dari kelompok generasi muda adalah seorang pemuda dengan warna ungu yang telah mencapai tingkat raja setengah langkah, dan ada juga dua raja setengah langkah yang lebih tua. Total kekuatan dan jumlah kelompok ini sedikit lebih lemah dari 10.000 klan suci. Itu Istana Matahari Ungu, yang dekat dengan zona pulau besar Tianfeng. Old Fei menghela nafas saat dia menyipitkan matanya. Istana Matahari Ungu adalah sekte bintang 2 yang dekat dengan zona pulau besar Tianfeng. Mereka yang dekat satu sama lain di dunia nyata juga akan tampak relatif dekat satu sama lain di zona ilusi ilahi, jadi sudah sesuai dengan harapan bahwa Istana Matahari Ungu akan muncul di sini. Old Fei hanya khawatir tentang bertemu dengan kekuatan bintang 3 atau lebih besar, atau Raja Realem Dewa Kekosongan Tunggal. Teman-teman dari 10.000 klan suci, target kita sama. Ayo bantu kami, petik 2. Para murid dan elit dari Istana Matahari Ungu mengalami pertempuran sengit. Kulit Lizardman sangat keras, dan api serta racun yang mereka keluarkan merepotkan. Semuanya, pergi dan buat jalur melalui wilayah Lizardman, kata Old Fei tanpa ragu-ragu. Hubungan antara 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu tidak terlalu baik, tetapi saat ini, mereka menghadapi spesies lain dan mencari keberuntungan. Kekuatan gabungan kedua pasukan bisa mengurangi korban jiwa. Bantuan 10.000 klan suci langsung mengurangi tekanan pada Istana Matahari Ungu. Serangan berelemen air lebih berguna melawan Lizardman. Zhao Feng, yang memiliki Water of Wind Lightning, jelas merupakan salah satu petarung top. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan riak air serta petir menyambar ke arah Lizardman di dekatnya.
Level kelima puncak dari 5 elemental Wind Lightning tekniknya sangat kuat, dan semua serangannya mengenai organ vital Lizardman. Sebagian besar Lizardman langsung dibunuh oleh Zhao Feng, tidak bisa melawan sama sekali. Petir air bocah itu telah mencapai level yang sangat kuat dan tampaknya sangat melawan Lizardman. Beberapa ahli yang lebih tua tidak bisa tidak memuji. Zhao Feng sangat cepat dan gesit. Para Lizardman kikuk bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Tentu saja, ketika menyangkut Raja Lizardman setengah langkah, Zhao Feng hanya bertindak sebagai pendukung. Terima kasih, semuanya, murid kepala dari Istana Matahari Ungu mengucapkan terima kasih. Tatapan pemuda berjubah ungu berhenti di Kong Feiling dan Zhao Feng. Kekuatan 2 bintang 2 kemudian bekerja sama dan mulai menyerang wilayah Lizardman. Lizardman tidak cepat. Kita tidak perlu bertarung dengan mereka semua, kita hanya perlu membuat jalan, Old Fei menyarankan, dan kedua kelompok menerima ini. Lizardman memiliki kulit yang keras, jadi membunuh mereka semua satu persatu akan melelahkan. Tidak hanya ada sejumlah besar Lizardman, mereka juga tidak tahu bagaimana cara mundur seperti manusia serigala. Manusia serigala lebih cerdas dan akan melarikan diri jika mereka tidak cocok dengan musuh, tetapi manusia Lizardman akan bertarung sampai mati. Orang-orang terkuat dari kedua kekuatan membuka jalan sementara para ahli pertahanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan semua orang. Zhao Feng dan yang gesit ditempatkan di belakang, bertanggung jawab untuk membunuh setiap Lizardman yang mengikuti mereka. Sekitar 1 jam kemudian, kedua kekuatan tersebut berhasil membuat jalur. Semua orang menghela nafas panjang. Para Lizardman memang merepotkan. Pada saat ini, gangguan Yuan Qi yang aneh dari bawah menjadi lebih kuat, dan itu sangat memikat makhluk hidup. Altar Dewa Jahat. Mata kiri Zhao Feng menatap ke arah kedalaman kota bawah tanah. Dengan pemeriksaan mata spiritual dewa, dia bisa menebak dan menganalisis tentang apa gangguan itu. Garis keturunan Imperial Dao Zhao Feng tampaknya sangat bersemangat dengan kekuatan ini, tetapi garis keturunan air esnya tidak bereaksi. Semuanya, bersiaplah, kami akan menghadapi kalajengking berikutnya. Mereka adalah yang terkuat di antara semuanya. Old Fei berteriak. Scorpion Man memiliki serangan, pertahanan, dan kecepatan yang kuat. Serangan mereka juga berbisa. Bahkan sebelum mereka tiba di wilayah kalajengking, gelombang aura gelap muncul. Untuk beberapa alasan, Zhao Feng teringat kalajengking yang bermutasi yang pernah dia jinakkan di Purple Saint Ruins. Ada aura serupa di sini. Seorang kalajengking jelek tiba-tiba melompat keluar dari sudut dan melambaikan cakarnya. Itu hanya manusia kalajengking tunggal. Karena kalajengking begitu kuat sendirian, mereka tidak perlu bekerja sama seperti manusia serigala. Ding, ding, peng, bam. 5 atau 6 elit menyerang pada saat yang sama dan memaksa kalajengking mundur. Jangan mengejarnya. Kalajengking menjadi marah dan menjentikkan ekornya, menusuk jantung seorang murid yang mengejarnya. Murid Origin Core Realm berteriak, lalu mati. Para ahli dari kedua kekuatan menarik napas dingin. Zhao Feng menyadari bahwa, dalam serangan barusan, karapas kalajengking tidak terluka. Scorpion Man cepat dan gesit, dan cakar serta ekor mereka dapat memberikan kerusakan kritis. Dapat dikatakan bahwa mereka hampir merupakan ras yang sempurna, terlepas dari kenyataan bahwa mereka sangat jelek. Mereka yang mengolah elemen api, pergi ke depan, perintah Old Fei. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa kalajengking itu dilawan oleh api, mereka kurang tangguh terhadapnya. Hu gelombang hu gelombang hu gelombang boom. Beberapa ahli yang mengolah elemen api bekerja sama dan mengirimkan ledakan api ke arah kalajengking, menyebabkannya berteriak. Beberapa napas kemudian, kalajengking berubah menjadi abu. Tetapi para pemimpin dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu memiliki ekspresi serius. Ini hanya satu kalajengking. Saat mereka melangkah lebih jauh, gelombang aura dingin dan gelap yang lebih kuat muncul. Aura dari kalajengking ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kedua kelompok bergabung untuk melawan satu kalajengking demi satu. Ada beberapa kalajengking, tapi untungnya, mereka tidak mengumpulkan ratusan. Jika tidak, kedua kelompok tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Pada saat tertentu, seorang kalajengking wanita tinggi tapi jelek muncul di depan. Kalajengking wanita memiliki King Intense setengah langkah, dan kecepatan serta pelanggarannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan kekuatan gabungan dari dua raja setengah langkah dari Istana Matahari Ungu tidak dapat menyentuhnya.
Jeritan terdengar dari grup. Setiap serangan yang berhasil mendarat di kalajengking betina akan menimbulkan percikan api. Dia tidak terluka. Terlepas dari kekuatan jiwanya, kekuatan bertarungnya sebanding dengan seorang raja. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Kecepatan, serangan, dan pertahanannya semuanya sangat kuat, dan bahkan raja setengah langkah yang normal bisa terbunuh oleh racunnya. Kulit sesepuh Great Origin Core Realm diiris terbuka oleh cakarnya, dan dia segera mati. Siapapun yang lebih lemah dari seorang raja yang dimusuhi hampir pasti akan mati. Bahkan pengalaman Old Fei merasa bermasalah. Terlepas dari kalajengking wanita, ada 20 atau lebih kalajengking kuat tambahan di dekatnya yang semuanya setidaknya di alam inti asal besar, tidak jauh lebih lemah dari raja setengah langkah. Tepat saat kedua belah pihak mulai bertarung, dua kekuatan luar biasa muncul dari tengah wilayah kalajengking. Satu kekuatan luar biasa jahat dan jahat. Itu beberapa kali lebih kuat dari kalajengking betina. Yang lainnya mistis, seolah pemiliknya tidak bisa ditangkap. Ledakan, ledakan, ledakan. Bentrokan dua aura raja memanggil lebih banyak kalajengking. Mungkinkah ada raja dari dunia luar di sini? Petik 2. Kelompok dari 10.000 klan suci dan istana matahari ungu sama-sama waspada. Pada saat ini, kalajengking wanita sepertinya menerima kabar, dan dia dengan cepat mundur bersama kalajengking lainnya. Suara mendesing. Kalajengking betina meninggalkan bayangan buram di belakang. Semua orang menghela nafas. Terlepas dari jiwa perempuan kalajengking yang tidak sekuat raja, kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat raja. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa, ketika kalajengking betina berlari menjauh sekitar 200 meter dan mencapai sudut yang gelap, embusan angin bertiup ke arah kepalanya. Seekor kucing kecil berwarna abu-abu keperakan tampak muncul dari udara dan kepalanya terbentur dengan cakarnya. Cakar itu tidak terlalu kuat, tetapi sensasi yang memusingkan mengatasi kalajengking wanita. Segera setelah itu, mata ungu yang terbuat dari petir muncul di hadapannya. Pandangan jiwa es. Sensasi sedingin es menyebar ke seluruh jiwa kalajengking betina yang relatif lebih lemah. Pada kenyataannya, jiwanya sebenarnya tidak lebih lemah dari kebanyakan raja setengah langkah, itu hanya belum mencapai tingkat raja seperti aspek lainnya. Petir kesengsaraan dewa aura abadi dan abadi memasuki jiwa kalajengking wanita, dan itu mulai bergetar seolah-olah hari kiamat telah tiba. Sumber kekuatan ini melukai jiwanya dan membuatnya gemetar ketakutan. Segel hati gelap. Saat kalajengking betina panik, gangguan kekuatan mata keturunan yang terlarang dan jahat membekas di dalam jiwanya. Sukses, seorang pemuda tampan dengan rambut ungu bergumam. Suara mendesing. Kucing kecil pencuri dan kalajengking betina menghilang pada saat bersamaan. Suara mendesing. Dengan kilatan sayap petirnya, pemuda berambut ungu itu menghilang. Zhao Feng, kemana kamu pergi sekarang? Liu Tianfan melihat pemuda berambut ungu itu muncul dari sudut gelap. Saya berkelahi dengan kalajengking dan dia lari. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Peng, 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 peng. Pertempuran antara kedua raja menjadi semakin sengit. Semua orang melihat bayangan kalajengking yang besar menutupi langit. Itu adalah Raja Kalajengking. Semua orang menarik napas dingin. Jika kalajengking normal sudah begitu kuat, sulit membayangkan betapa menakutkannya seorang raja. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas. Jika mereka tahu bahwa kalajengking memiliki raja, mereka tidak akan berani masuk. Sepertinya Raja Kalajengking itu terpaksa menggunakan teknik rahasia garis keturunannya. Old Fei berseru. Sulit membayangkan seberapa kuat raja lainnya jika mereka bisa melakukan itu. Ledakan, ledakan, bam. Kota bawah tanah berguncang, dan samar-samar orang bisa melihat pemuda yang bangga di antara debu. Dia tertutup kabut perak dan mengeluarkan gelombang spasial. Bab 794 orang yang dikenal, mencari. Bentrokan antara pemuda dan Raja Kalajengking menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Raja Kalajengking menggunakan teknik rahasia garis keturunannya untuk memanggil bayangan kalajengking besar, yang melepaskan gelombang aura garis keturunan kuno yang berisi kekuatan yang cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Ini adalah fakta bahwa mereka sedang sangat dibatasi oleh dimensi ilusi ilahi. Jika mereka berada di dunia luar, Raja Kalajengking ini dapat membuat kekacauan di beberapa zona pulau yang lebih kecil. Suara mendesing. Pemuda itu menggunakan teknik spasial yang dalam dan meninggalkan seberkas perak saat dia bergerak bebas. Pembagian spasial mistik.
Seberkas perak tiba-tiba meluas melintasi angkasa itu sendiri dan menebas ke arah Raja Kalajengking. Pertahanan Raja Kalajengking, yang mampu menahan serangan dari raja lain, mulai retak dan berdarah. "Bajingan manusia, mati!" Raja Kalajengking meraung saat melakukan serangan balik. Ia melambaikan cakar dan ekornya, menciptakan campuran pusaran perak gelap yang mencabik-cabik segala sesuatu dalam jarak 100 meter. Aliran cahaya perak menutupi tubuh pemuda itu, dan serangan Raja Kalajengking sepertinya memasuki pusaran air spasial dan diarahkan pergi. Namun, bahkan dengan teknik pertahanan rahasia spasial, pemuda itu mengerang dan dipaksa mundur beberapa puluh meter. Kekuatan pertempuran Raja Kalajengking itu mendekati raja tingkat puncak saat marah. Aura kehidupan dari raja itu sangat muda, tapi aku belum pernah mendengar orang seperti itu di peringkat Imperial Genius. Orang-orang dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu tidak bisa membantu tetapi mulai berdiskusi. Kong Feiling berada di peringkat Imperial Genius, tetapi peringkatnya hanya sekitar 300. Meskipun pemuda itu tidak bisa berbenturan dengan Raja Kalajengking secara langsung, dia bisa mendapatkan kendali karena teknik spasialnya. "Itu dia." Zhao Feng memandang pemuda yang bangga itu dan terkejut. Itu benar, dia mengenal pemuda ini dan bahkan pernah bekerja sama dengannya. Melihatnya sekali lagi, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. "Teman, apakah Anda membutuhkan bantuan kami?" Cahaya berkilauan di mata Kong Feiling. Kekuatan dan penampilan pemuda itu bahkan memberikan kesan yang baik pada Kong Feiling yang bangga. "Tidak perlu," kata pemuda itu tanpa ekspresi saat dia bertarung melawan Raja Kalajengking dengan teknik spasial. Seiring waktu berlalu, Raja Kalajengking tidak dapat menjaga teknik rahasia garis keturunan, dan lukanya mulai bertambah. Dalam waktu 1 jam, Raja Kalajengking dikalahkan, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat menuju area kota bawah tanah yang lebih gelap dan lebih jahat. Pemuda itu tidak mengejar Raja Kalajengking karena dia telah menghabiskan banyak energi untuk menang. "Bolehkah saya bertanya dari kekuatan mana Anda berasal?" Old Fei, Kong Feiling, dan teman-temannya bertanya. Jika mereka mampu membentuk aliansi dengan jenius seperti itu akan sangat membantu mereka. Nan Gongseng, klan suci sejati mistik. Pemuda itu mengamati kedua kelompok itu tanpa emosi. Mereka memiliki banyak raja setengah langkah dan banyak elit. Dia tidak bisa mengabaikan mereka. Nan Gongseng, Kong Feiling tersenyum dan dengan lembut menggumamkan nama ini saat dia mengingatnya. Nan Gongseng tidak terlalu terkenal di dinasti penguasa. Klan suci sejati mistik, pantas. Old Fei tahu banyak, dan kekuatan bintang 3 langkah bahkan di zona benua. Klan suci sejati mistik adalah negara adidaya bintang 3 dari Laut Chang. Setelah mengalahkan Raja Kalajengking, Nan Gongseng memasuki Istana Kalajengking dan mulai mengambil harta mereka. "Sumber daya di Istana Raja Kalajengking adalah milikku. Kalian bisa mendapatkan yang lainnya," kata Nan Gongseng. Raja Kalajengking dikalahkan oleh Nan Gongseng sendirian, jadi tidak ada yang berani mengambil harta di istana. Menjadi ras terkuat di daerah tersebut, Kalajengking memiliki kekayaan yang besar. Zhao Feng juga berpartisipasi dalam penjarahan. Wanita Kalajengking yang dia kendalikan tahu wilayah para Kalajengking dengan baik, serta beberapa tempat di mana mereka menyembunyikan harta karun mereka. Menurut pencarian jiwa yang dilakukan Zhao Feng pada perempuan Kalajengking, dia adalah Ratu Raja. Selain Raja Kalajengking sendiri, dia memiliki status tertinggi dan kekuatan terbesar. Suara mendesing. Zhao Feng meninggalkan riak air dan kilat saat dia memasuki ruang sumber daya. Ada 4 ahli Kalajengking yang menjaga ruang sumber daya, dan Zhao Feng memanggil Ratu Kalajengking untuk menyingkirkan mereka. Tumbuhan langka dan berbagai jenis harta karun terletak di ruang sumber daya. Mereka semua sangat langka dan sulit ditemukan di dunia luar. Gelombang surga bumi Yuan Qi murni langsung mengalir keluar dan meningkatkan perhatian beberapa orang di dekatnya. Datang, Zhao Feng menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengumpulkan beberapa sumber daya yang berguna baginya. Dark Lightning Wood. Petik 2. Zhao Feng segera menemukan bahan dao petir yang langka. Itu adalah sepotong kayu hitam dengan ukiran petir gelap di atasnya. Dark Lightning Wood tumbuh di lingkungan basah dan menyerap kekuatan petir. Potongan Dark Lightning Wood di depannya sangat langka, dan itu telah mengumpulkan esensi petir selama beberapa puluh ribu tahun terakhir. Zhao Feng memegang kayu ini dan mengedarkan 5 elemen teknik petir angin, dan dia merasakan gumpalan petir redup memasuki tubuhnya.
5 rumput air seimbang. Redupkan angin bambu. Rumput gigi naga hitam. Petik 2. Mata Zhao Feng bersinar, tetapi mungkin ada beberapa sumber daya di istana yang bahkan lebih berharga. Namun, beberapa sumber daya di sini paling berguna untuk Zhao Feng. Pada saat ini, para elit dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu merasakan aura dari harta karun dan dengan cepat menutupnya. Aura dari harta karun ini terlalu kuat, dan Zhao Feng tidak dapat menyegelnya sepenuhnya. Dia bisa menggunakan kekuatan luar biasa, tapi itu mungkin akan menarik lebih banyak perhatian. Zhao Feng, kamu cukup beruntung. Old Fei memimpin sekelompok orang dan dengan cepat berkumpul di dekat ruang sumber daya. Cepat, jangan biarkan orang-orang dari 10.000 klan suci mengambil semuanya. Petik 2. Kecepatan mereka dari Istana Matahari Ungu tidak jauh lebih lambat, tetapi keempat kalajengking mulai menyerang mereka ketika mereka sudah dekat. Pertempuran segera dimulai, tetapi tidak sulit bagi kedua kekuatan untuk membunuh mereka. Hanya Old Fei yang sedikit penasaran, mengapa Zhao Feng bisa memasuki ruang sumber daya tanpa diserang oleh kalajengking itu? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Mereka menyerbu ke ruang sumber daya dan memperoleh harta karun. Ruang sumber daya ini memiliki banyak harta karun yang semuanya disimpan dalam wadah terpisah dan dilindungi oleh susunan. Sejumlah waktu tertentu diperlukan untuk menerobos setiap larik. Pada saat mereka tiba, Zhao Feng telah mengambil beberapa harta yang paling berguna baginya, termasuk kayu petir gelap, 5 rumput roh air seimbang, dan bambu angin temaram, yang akan membantu teknik petir angin Zhao Feng dan Yuan sejati. Sedangkan rumput gigi naga hitam adalah tanaman langka yang meningkatkan kekuatan hidup seseorang. Rumput gigi naga hitam adalah satu-satunya barang yang ditemukan Zhao Feng yang dapat sangat membantu teknik penguatan tubuhnya. 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu membagi sumber daya, dan karena Zhao Feng adalah orang yang menemukan tempat itu, 10.000 klan suci menerima 70% sedangkan Istana Matahari Ungu hanya menerima 30%. Mereka yang berasal dari Istana Matahari Ungu tidak serakah. Dalam hal kekuatan, mereka sedikit lebih lemah dari 10.000 klan suci, dan mereka sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Ruang sumber daya segera habis. Zhao Feng, harta karun yang Anda ambil tampaknya memiliki nilai tertinggi. Mata Old Fei berbinar saat dia menatapnya, dan Zhao Feng tahu apa yang dia maksud. Sambil tersenyum, Zhao Feng mengeluarkan sumber daya yang telah diambilnya. Zhao Feng, kamu sangat jujur. Old Fei mengangguk puas. Sumber daya yang ditemukan Zhao Feng memikat bahkan bagi raja setengah langkah. Menurut aturan, Zhao Feng perlu membagi sumber daya yang dia temukan dengan kelompoknya. Siapa yang berani memasuki tempat berbahaya sendirian? Ini semua milikku. Nada suara Zhao Feng tenang. Mendengar itu, ekspresi Old Fei tidak terlalu alami, dan dia tidak bahagia di hatinya. Jelas bahwa Zhao Feng tidak memiliki tanda-tanda akan membagi sumber daya ini. Oh, baiklah, kaulah yang menemukan ruang sumber daya. Fei tua tidak ingin bertengkar di antara mereka sendiri, dan dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki beberapa kartu tersembunyi. Kalajengking terdekat yang bertanggung jawab untuk menjaga ruang sumber daya tidak menyerang Zhao Feng, tetapi mereka menyerang semua orang. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki Kaisar Misterius sebagai master, dan dia dipuji oleh Duke Nanfeng sendiri. Old Fei hanyalah anggota eselon tengah klan dan tidak ingin menyinggung Zhao Feng. Aku akan menunggu kesempatan untuk menipu bocah ini, Fei tua memutuskan. Dengan sekejap, Zhao Feng menuju ke arah lain. Ada tempat penyimpanan lain yang berisi bagian-bagian dari binatang langka, gumam Zhao Feng. Karena dia telah memperbudak Ratu Kalajengking, dia tahu lebih dari yang lain. Namun, ketika dia tiba, orang lain sudah menemukan tempat itu. Kong Feiling dan pemuda berjubah ungu, 2 murid kepala dari 2 klan, hadir. Ruang bawah tanah ini sangat besar, dan material di sini bisa ditumpuk menjadi gunung. Beberapa bahan perlu disimpan di lingkungan tertentu atau surga bumi Yuan Qi akan mengalir dan membusuk. Aku tidak perlu memiliki yang lain, tapi tulang dari Raja Singa Petir Angin Ungu pasti milikku. Zhao Feng memiliki pandangan yang tegas. Tulang Purple Wind Lightning Lion King mengandung kekuatan murni dari Wind Lightning, yang kompatibel dengan teknik Wind Lightning Zhao Feng. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa inti kristal Raja Singa secara pribadi dipegang oleh Raja Kalajengking. Saat itu, Raja Kalajengking telah membayar harga yang besar untuk membunuh Singa Petir Angin Ungu, dan dia mengandalkan racunnya.
Hanya kekuatan petir angin di dalam inti kristal raja yang dapat memungkinkan budidaya Zhao Feng meningkat secara dramatis. Menemukannya, Zhao Feng menggunakan ingatannya dan mata spiritual Tuhan untuk menemukan tulang seperti kristal ungu tua dengan cepat. Bocah, hentikan! Beberapa orang dari 10.000 klan suci dan istana matahari ungu keduanya menemukan tulang singa petir angin ungu juga. Bab 795 Pembingkaian. Orang-orang ini telah tiba lebih awal dari Zhao Feng, dan mereka tahu apa yang berharga. Meskipun mereka tidak mengenali sejarah pasti dari tulang singa petir angin ungu, itu tidak menghentikan mereka untuk memperkirakan nilainya. Orang yang menyuruhnya untuk berhenti termasuk pemuda berjubah ungu. Dia adalah murid kepala dan telah mencapai level raja setengah langkah, tetapi dia tidak berada di peringkat Imperial Genius. Setiap orang yang ada di sini mendapat bagian, dan saya ingin beberapa tulang itu, kata Zhao Feng langsung, dan sikapnya membuat marah Istana Matahari Ungu. Seorang jenius dari Istana Matahari Ungu telah menemukan tempat ini lebih dulu, dan Zhao Feng ingin mengambil salah satu bahan paling berharga meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Hal ini membuat mereka marah sekaligus tertawa. HMPH, kami bahkan belum memutuskan bagaimana membagi sumber daya. Pemuda berjubah ungu mengerutkan alisnya. Meskipun kultivasi pemuda ini tidak terlalu tinggi, dia sebenarnya memiliki wajah yang tebal. Apa yang sedang terjadi? Mata Zhao Feng menoleh ke arah murid kepala klannya, Kong Feiling. Kong Feiling memiliki ekspresi aneh, dan Zhao Feng akhirnya mengerti bahwa kedua kekuatan itu bahkan belum memutuskan bagaimana membagi sumber daya. Istana Matahari Ungu telah menemukan tempat ini terlebih dahulu dan menginginkan potongan terbesar, tetapi beberapa orang dari 10.000 klan suci juga hadir ketika ditemukan. 10.000 klan suci ingin membaginya 50-50, tetapi Istana Matahari Ungu menginginkan setidaknya 60%. Maka itu sederhana, biarkan kemampuan sendiri memutuskan. Mendengar itu, orang-orang dari Istana Matahari Ungu menjadi marah. Bocah, jika kita membiarkan kemampuan kita sendiri memutuskan, kamu tidak akan bisa mendapatkan tulang dao petir langka ini. Seorang tetua dari Istana Matahari Ungu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan mundur sekarang. Zhao Feng mengangkat bahunya dan bergerak menuju Kong Feiling. Tunggu, tulangnya telah menghilang. Mata seorang pria parubaya gemuk dari Istana Matahari Ungu melotot keluar, dan semua orang melihat ke atas. Tulang singa petir angin ungu telah menghilang. Suara mendesing, garis perak gelap bersinar. Teknik spasial, pemuda berjubah ungu itu berteriak saat rasa ilahi setengah langkahnya memenuhi udara, tapi seberkas perak menghilang. Bocah, apakah kamu baru saja mencuri tulang? Orang-orang dari Istana Matahari Ungu melihat ke atas. Bahkan pemuda berambut ungu pun curiga pada Zhao Feng. Konyol, siapa di antara kalian yang melihatku mencuri tulang? Zhao Feng berkata dengan jijik, dan ekspresi semua orang membeku. Memang, Zhao Feng tidak melakukan apa-apa. Dia diawasi oleh kedua sisi sepanjang waktu, jadi dia tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Selanjutnya, siapa yang memiliki kemampuan untuk mencuri sesuatu tepat di depan dua raja setengah langkah? Zhao Feng berkata dengan benar. Mereka dari Istana Matahari Ungu dan 10.000 klan suci bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Logika memberitahu mereka bahwa Zhao Feng tidak mungkin melakukannya, namun naluri memberitahu mereka bahwa Zhao Feng pasti terkait dengannya. Lalu menurutmu siapa yang melakukannya? Pemuda berjubah ungu itu bertanya. Zhao Feng terdiam beberapa saat. Menurut analisis saya, hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini, dan dia bukan dari dua kekuatan. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Nan Gongsheng, Kong Feiling dan pemuda berjubah ungu berseru. Dari segi kemampuan, Nan Gongsheng adalah yang paling mencurigakan. Mungkin Nan Gongsheng, teknik spasialnya telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Petik 2. Beberapa orang segera setuju. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di antara dua kekuatan dengan kemampuan seperti itu. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Nan Gongsheng, saya tidak sengaja menjebak Anda, ini hanya jawaban yang logis. Di Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng dan Nan Gongsheng pernah bekerja sama sebelumnya, dan Nan Gongsheng memainkan peran besar dalam membunuh Wen Luoan. Nan Gongsheng memang memiliki kemampuan untuk mencuri tulang, tapi dia agak bangga. Dia mungkin mengambilnya dengan paksa, tapi dia tidak akan pernah mencurinya. Aku tidak menyangka bahwa Nan Gongsheng menjadi bajingan pencuri. Pemuda berjubah ungu memiliki ekspresi muram.
Jika ini benar, maka mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Nan Gongseng. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bakat spasial Nan Gongseng. Tepat pada saat ini, suara mendesing. Material langka lainnya terbang ke udara dan menghilang. Itu adalah hati banteng. Itu adalah jantung dari seekor banteng kuno yang hampir mencapai alam dewa kekosongan. Itu dapat memperkuat organ seseorang dan cocok untuk memperkuat tubuh. Petik 2. Kekacauan pecah. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu siapa yang memulainya. Tetapi semua orang mulai mengambil apapun yang mereka lihat. Garis perak kadang-kadang akan muncul. Nan Gongseng, brengsek. Petik 2. Kedua kekuatan bersumpah saat mereka bertarung. Meskipun pencuri ini tidak mengambil banyak, mereka semua adalah yang paling berharga. Siapa yang mengutukku? Rasa ilahi seorang raja menyapu. Jiwa semua orang bergetar saat kekuatan luar biasa tiba. Dua kekuatan yang mengutuk dan mengumpat langsung terasa tidak bisa bernapas. Siapa yang mengutukku? Seorang pemuda tiba hanya dengan beberapa langkah. Ekspresi semua orang dari dua kekuatan menegang, dan mereka yang mengutuk dengan keras ketakutan. Pada saat ini, Nan Gongseng telah selesai mengambil beberapa sumber daya dari Istana Raja Kalajengking, dan sisanya tidak cukup langka. Dia baru saja akan pergi ketika dia mendengar seseorang mengutuknya. Indra dari Void God Realm King sangat kuat. Itu adalah kecelakaan. Pemuda berjubah ungu dan teman-temannya mulai menjelaskan. Anda tidak bisa menyalahkan kami. Zhao Feng itu curiga padamu, jadi kami. Kelompok Istana Matahari Ungu mulai menyalahkan Zhao Feng. Zhao Feng, Nan Gongseng menampakkan ekspresi aneh dan menatap ke arah pemuda tampan. Tepat sekali. Saya curiga pada Nan Gongseng, tapi saya tidak pernah memaki atau memaki dia, kata Zhao Feng tanpa rasa takut. Dia hanya ingin mengarahkan kecurigaan itu sendiri. Bagaimanapun, Nan Gongseng cukup kuat untuk menangani semuanya. Mereka yang telah bersumpah dan mengutuk dengan keras berasal dari Istana Matahari Ungu. Kenapa kamu curiga padaku? Nan Gongseng menatap Zhao Feng dengan ekspresi muram. Pemuda ini memiliki nama yang sama dengan orang itu. Orang itu bahkan telah membunuh Kaisar Kematian. Nan Gongseng tidak bisa mencapai ketinggian orang itu. Namun, setelah memindai dengan sens ilahi, dia memutuskan bahwa mereka bukanlah orang yang sama. Aura teknik mereka berbeda, dan Nan Gongseng tidak bisa menghubungkan pemuda lemah ini dengan Kaisar Langit bermata kiri. Kakak senior bela diri Nan, ini seperti ini. Zhao Feng memberitahunya ringkasan dari apa yang telah terjadi. Kamu sangat jujur, dan kecurigaanmu memang masuk akal. Nan Gongseng samar-samar menganggukkan kepalanya. Sulit untuk menemukan orang lain yang bisa mencuri di depan dua raja setengah langkah tanpa mereka sadari. Bahkan Nan Gongseng harus memberikan kekuatan penuhnya untuk melakukannya. Adapun kalian bocah, tatapan dingin Nan Gongseng mengamati pemuda berjubah ungu dan teman-temannya. Gangguan spasial dihancurkan. Pemuda berjubah ungu dan teman-temannya semuanya meludahkan seteguk darah, mereka terluka. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun di depan raja yang berspesialisasi dalam luar angkasa. Hanya Kong Feiling yang mungkin bisa bertukar beberapa pukulan dengan Nan Gongseng, tapi Kong Feiling selalu menganggap baik Nan Gongseng dan tidak mengutuknya. Satu-satunya yang dihukum Nan Gongseng adalah mereka yang mengutuknya. Beraninya mereka mempermalukan seorang raja? Orang-orang dari Istana Matahari Ungu memiliki ekspresi mata seperti ikan, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Aku tidak akan repot-repot mencurinya darimu, aku akan mengambilnya dengan paksa. Nan Gongseng mencibir dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan menggunakan teknik spasial untuk mengumpulkan sumber daya di ruang bawah tanah. Tidak ada seorang pun dari Istana Matahari Ungu atau klan 10.000 suci yang berani menghentikannya atau mengambil apapun, selain dari satu orang, Zhao Feng. Zhao Feng tidak menghentikan Nan Gongseng, dia baru saja mulai mengambil sumber daya lain juga. Zhao Feng, Kong Feiling dan teman-temannya semua berkeringat untuk Zhao Feng. Hahaha, kamu menarik dan berani, sama seperti orang itu. Nan Gongseng tertawa. Sebagian besar sumber daya di sini tidak berguna baginya, tetapi tindakan Zhao Feng telah meningkatkan minatnya. Zhao Feng menggunakan Water of Wind Lightning saat bergerak. Petir angin, apa hubungan antara kamu dan Zhao Feng itu? Nan Gongseng berseru. Hubungan, nama saya Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum saat dia dengan cepat mengambil sumber daya. Pada saat ini, mereka dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu tidak berani melakukan apapun. Mirip, sangat mirip, Nan Gongseng bergumam.
Teknik yang dikembangkan Zhao Feng ini mirip dengan Zhao Feng asli, dan mereka bahkan bertindak dengan cara yang sama. Tentu saja, Nan Gongsheng curiga, tapi dia tidak benar-benar mempercayainya. Dia tidak akan percaya bahwa Kaisar Langit Mata Kiri, Kaisar yang tak tertandingi, akan menjadi pemuda yang lemah ini. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengambil semuanya dari ruang bawah tanah. Nan Gongsheng tidak menyerang Zhao Feng. Mungkin karena tindakan yang terakhir sesuai dengan seleranya, atau mungkin karena orang itu. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi setelah mengambil sumber daya. Dia memiliki kendali yang baik atas pikiran Nan Gongsheng, dan dia yakin bahwa Nan Gongsheng tidak akan membenci tindakannya. Nan Gongsheng, saya tidak akan mengungkapkan identitas saya kepada Anda, tetapi saya juga tidak akan menyembunyikannya. Mari kita lihat apakah Anda bisa mengetahuinya atau tidak. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng saat dia melihat ke arah di mana Nan Gongsheng pergi. Dia memutuskan untuk mendapatkan kendali yang baik atas pola pikir Nan Gongsheng untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Bagaimanapun, Nan Gongsheng jelas merupakan salah satu orang terkuat yang telah memasuki dimensi ilusi ilahi. 1 jam kemudian, Nan Gongsheng meninggalkan wilayah para kalajengking dan menuju altar Dewa Jahat. Altar Dewa Jahat melepaskan kekuatan misterius yang membuat surga bumi Yuan Qi di dekatnya menjadi tidak biasa. Mereka yang memiliki garis keturunan lebih kuat merasakannya lebih intens. Menurut reaksi ras bawah tanah, altar Dewa Jahat menciptakan semacam keajaiban. Raja Kalajengking yang kalah seharusnya melarikan diri ke altar Dewa Jahat. Kami akan mengikuti di belakang Nan Gongsheng. Dia bisa melakukan semua pekerjaan sementara kita mengambil semuanya. Mata Old Fei berbinar dengan licik.